Di kota yang sibuk, setiap menit sangatlah berarti. Kemacetan, keterlambatan, dan ketidakpastian sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah mengapa layanan seperti Uber menjadi salah satu cara kita bertransportasi di ruang kota. Oleh karena itu, Uber sangat menarik dibahas di negara-negara seperti ini, di mana tingkat kepadatannya tinggi dan mobilitas penduduknya juga tinggi. Nah, nama saya Elgar Arsan Mafasi. Hari ini saya akan membahas strategic marketing dari Uber. Kita akan membahas mulai dari segmenting, targeting, positioning, marketing mix atau 7P dari Uber, beserta digital marketing yang diterapkan oleh Uber. Mari kita bahas lebih lanjut. Sekarang saya ingin membedah STP dari Uber. Yang pertama kita mulai dari segmentation yang dibagi untuk menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita mulai dari geografis ya, di mana Uber ini menarget berdasarkan lokasi seperti kota-kota besar dengan tingkat penduduk yang tinggi ataupun tingkat lalu lintas yang juga padat. Dan selanjutnya ada juga tentang demografis ya, atau siapa yang akan menjadi profil pengguna Uber ini. Salah satunya adalah orang yang dengan income yang menengah ke atas, dikarenakan harga untuk Uber ini pastinya lebih tinggi dibandingkan moda transportasi umum seperti kereta ataupun bis antar kota yang tersedia dalam kota-kota besar tersebut, misalnya seperti Jepang ataupun kota-kota di Eropa. Itu juga mereka menghadirkan harga yang lebih tinggi dibandingkan transportasi umum. Nah, selanjutnya ada juga varian psikografis segmentation. Nah, di mana hal ini kita akan mengintegrasikan false framework untuk mengkategorikan siapa yang akan menggunakan aplikasi Uber ini, di mana mereka masuk ke dalam kategori thinkers. Nah, thinkers ini mereka memprioritaskan fungsionalitas dan elemen yang bisa memanfaatkan keamanan dan kenyamanan dari Uber ini untuk bertransportasi dibandingkan moda transportasi lainnya. Nah, jika kita berbicara tentang segmentasi berdasarkan behavior atau sikap perilaku para pengguna, umumnya Uber akan memberikan target untuk kepada konsumen yang agar loyal dan mereka menggunakan moda transportasi Uber terus-menerus untuk mendapatkan benefit beserta jaminan transportasi yang lebih baik dibandingkan moda transportasi lainnya. Lanjut kepada bagian targeting dari Uber ini, mereka menggunakan multiple segment specialization, di mana pengguna dari Uber ini ditarget bukan hanya kepada satu kalangan saja, namun banyaknya kalangan yang membutuhkan moda transportasi seperti Uber. Nah, salah satunya mungkin ada yang butuh kenyamanan lebih ekstra, maka Uber juga menghadirkan varian mungkin Uber Black atau Uber X, atau mungkin yang membutuhkan jaminan dari perusahaan taksi, juga ada namanya Uber Taxi. Nah, ada juga varian Uber yang untuk menghemat biaya transportasi, itu juga disediakan oleh Uber, sehingga targeting di sini akan berfokus kepada segmen yang banyak gitu, tergantung kepada jumlah pendapatan atau jumlah preferensi yang berbeda-beda. Jika kita membicarakan tentang brand positioning dari Uber itu sendiri, mereka ingin melabelkan brand mereka bukan hanya taksi biasa, namun sebuah taksi yang sudah terintegrasi oleh teknologi, seperti misal pemesanan yang berbasis oleh aplikasi, real-time tracking yang bisa disediakan pada proses pemesanan, sehingga keamanan pun juga bisa terjamin untuk para konsumen yang menggunakan Uber. Sehingga ini bukan sebuah taxi ride yang biasa, namun taksi yang sudah berkembang menggunakan teknologi yang pastinya dijamin untuk keamanan dan kemudahan bertransportasi. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada marketing mix-nya, tapi sebelumnya Uber saya udah sampai nih. Yuk kita naik Uber. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam Uber saya nih. Sekaligus saya ingin menjelaskan tentang marketing mix dari Uber. Yang pertama adalah produk itu sendiri, di mana Uber ini adalah sebuah transportasi yang berbasis online, sehingga kita bisa memesan langsung dengan aplikasi Uber, dan langsung kita akan menemukan driver kita, dan driver tersebut akan mengantar kita dari titik A ke titik B. Nah, untuk people itu sendiri, Uber pastinya akan bertemukan kita dengan driver, dengan kendaraan mereka, sehingga people yang akan kita berinteraksi adalah dengan driver itu sendiri. Sementara untuk people yang berada di customer service pastinya akan memantau perjalanan kita. Untuk place, pastinya Uber ini bisa diakses dimanapun kita berada. Misalnya kita di tempat kantor atau di tempat perbelanjaan, kita bisa mengakses Uber, dan Uber juga bisa mengantarkan kita di posisi tersebut. Berbicara tentang price, pastinya Uber menyesuaikan dengan search pricing, sehingga mereka akan mengintegrasikan sesuai dengan tingkat kepadatan lalu lintas, tingkat keramaian yang sedang ada di daerah tersebut, atau jumlah demand dari konsumen yang ingin menggunakan Uber secara waktu bersamaan. Sementara untuk promotion, pastinya Uber mengintegrasikan loyalty program, kode-kode referral, dan juga digital marketing yang berada di sosial media dan juga internet untuk bisa mempromosikan produk mereka agar konsumen terus bertambah dan mereka loyal terhadap brand Uber. Untuk proses dari Uber itu sendiri, pastinya kita melakukan pemesanan sesuai dengan aplikasi, lalu driver akan menjemput kita sesuai dengan titik di aplikasi, dan pastinya
tujuan utama dari Uber itu sendiri adalah untuk mengantarkan kita dari titik A ke titik B dengan aman dan pastinya nyaman. Untuk physical evidence itu sendiri, ini pastinya hal yang paling penting dan paling dicari oleh konsumen Uber. Karena kita pertama akan dijemput dengan kendaraan yang nyaman dan terjamin dengan standarisasi Uber, dan pastinya kita juga mendapatkan driver yang terstandarisasi sehingga mereka bisa mengantarkan kita dengan selamat. Nah, sekarang kita ingin membahas digital marketing dan juga data analytics yang dipakai oleh Uber, tapi untuk itu kita hubungi langsung saja customer service Uber. Nah, perihal digital marketing dari Uber, sebenarnya banyak sekali strategi yang sudah diterapkan. Salah satunya adalah melalui loyalty program. Nah, loyalty program ini dinamakan Uber One ya, di mana sistemnya adalah berlangganan oleh para konsumen dan mereka akan menerima promo menarik dan bahkan service yang lebih besar dibandingkan Uber pada biasanya. Nah, untuk mempromosikan Uber One ini, pastinya Uber juga mengupayakan multi-channel strategi, di mana persebaran iklan dilakukan kepada platform yang berbeda-beda seperti misalnya Instagram, Facebook, ataupun platform non-sosial media di mana ada relasi dengan konsumen yang menggunakan moda transportasi online setiap harinya. Nah, hal ini juga berkaitan nih dengan namanya data-driven marketing, sehingga pertama Uber menganalisa platform mana saja yang menimbulkan potensi traffic yang lebih tinggi untuk jumlah potensial customer yang akan mengunjungi situs tersebut dan menerima iklan dari Uber. Sehingga dari foto yang saya berikan dalam page ini juga menjelaskan mengenai strategi data driven marketing yang diterapkan oleh Uber dan mana yang paling potensial di antara pilihan-pilihan lainnya. Nah, tidak hanya itu, Uber juga menerapkan influencer marketing ya, dengan melakukan kerjasama dengan para influencer untuk mempromosikan moda transportasi Uber, dan mereka ingin juga memberi awareness terhadap konsumen mereka. Nah, oleh karena influencer marketing itu, ada juga yang namanya referral code. Ini salah satu bentuk digital marketing yang menarik juga nih. Jadi, konsumen juga bisa menginput referral code yang didapatkan oleh influencer tersebut, dan dari referral code tersebut, mereka bisa mendapatkan promo menarik ataupun special offer yang diberikan oleh Uber. Nah, sekarang kita bicara tentang data analytics yang dipakai oleh Uber untuk menjalankan operasional kesehariannya. Nah, salah satunya adalah mereka menggunakan big data yang berorientasi kepada first party data untuk menganalisa jumlah konsumen dalam suatu waktu atau jumlah peningkatan demand transportasi ketika misalnya jam pulang kerja ataupun jam-jam sibuk lainnya yang membutuhkan driver lebih banyak untuk standby di lokasi tersebut, dan juga penyesuaian harga karena Uber yang sudah saya sebutkan sebelumnya menggunakan search pricing, di mana sistem penghargaan ini bersifat dinamis tergantung dengan jam, tingkat kondisi lalu lintas, dan juga kepadatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga big data tersebut dikumpulkan di satu waktu yang sama untuk diolah menjadi sebuah interpretasi yang kemudian akan memberikan sinyal, baik itu kepada driver, baik itu untuk konsumen, dan juga sistem promosi ataupun marketing yang disampaikan oleh konsumen untuk mendapatkan informasi terkait penawaran dari Uber di saat tersebut. Nah, itulah gunanya juga A/B testing yang dipakai oleh Uber. Nah, A/B testing ini adalah sistem marketing ataupun persebaran iklan melalui data yang dites melalui Uber. Jadi mungkin 50% segmen konsumen akan mendapatkan iklan A dan 50% lainnya akan mendapatkan iklan B. Tujuannya adalah untuk meningkatkan variabilitas dari iklan tersebut dan melihat mana yang paling efektif untuk return of investment dari Uber. Nah, misalnya ketika audiens B lebih fokus untuk menggunakan sosial media, maka Uber akan menampilkan iklan melalui sosial media, ataupun segmen A lebih banyak menggunakan handphone untuk melakukan aktivitas, Uber juga bisa menggunakan push notification untuk mengiklankan promosi menarik ataupun adanya service yang disediakan oleh Uber untuk hari ini. Nah, itu merupakan strategi big data analytics yang dipakai Uber untuk menjangkau konsumen-konsumen dan juga mengoptimisasi kinerja aplikasinya yang pastinya mengandalkan driver, mengandalkan ketepatan dari aplikasi tersebut untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen mereka. Oleh karena itu, Uber terus dipakai oleh konsumen khususnya di kota-kota besar yang membutuhkan tingkat mobilisasi yang baik serta titik pengantaran dari A ke B yang efektif dan juga aman. Baik, sekian yang bisa saya presentasikan mengenai Uber. Begitu juga dengan kompetisi ride hailing di Indonesia, di mana tingkat kepadatan penduduk beserta mobilitas yang tinggi menjadi tantangan utama beserta celah utama untuk para pesaing di industri ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.